Yesus. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saat pagi ini, biarlah kasih setia Tuhan yang masih boleh kita alami sampai saat ini, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kehidupan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk pagi ini kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita akan mulaikan dengan kita pujikan 266 nyanyian rohani. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu
Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak Tuhan, menerima semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu yang besar yang sudah menembus kehidupan kami, menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau hari-hari ini Engkau masih izinkan kami boleh ada, menginjakkan kaki kami di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Bulan Desember kami boleh kembali memperingati Tuhan Natal, kedatangan-Mu yang pertama kali lahir di Bethlehem sampai Engkau mati di atas bukit Golgota hanya untuk menyelamatkan, menebus kehidupan kami. Sungguh terlalu besar kasih-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga masih mengizinkan kami boleh ada sampai saat ini, perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang masih kami boleh alami Tuhan. Sepanjang malam sudah boleh beristirahat, pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua Tuhan apa yang Kau telah perbuat atas hidup kami. Sebabnya Tuhan, yang bisa kami lakukan adalah selalu memuji, memuliakan, menyembah Engkau hari-hari ini Tuhan. Semakin dari kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebabnya pagi ini itu yang kami mau persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Kami datang tersyukur di bawah kaki-Mu, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kami Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui, mempersiapkan kehidupan kami. Semakin siap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, yang sungguh tidak terduga bagi kami semua. Sebabnya urapi juga kehidupan kami semua, umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, dimanapun umat-Mu berada saat ini, kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kehidupan kami semua, bahkan mencengkeram setiap hidup kami. Sungguh-sungguh Kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman, boleh bertumbuh. Kami yakini, kami praktekkan, terus bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar Tuhan, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Kami tahu Ibu sudah senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan kelicikan menggoda, merintangi kami lewat roh jahat, najis, mengantuk, roh keras, satir, main-main, segala roh-roh yang bersumber pada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dan diberkati Tuhan, ya, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada saat pagi ini. Baik, biar kita datang untuk bersimpu di bawah kaki Tuhan, persembahkan yang terbaik lewat doa penyembahan kita. Namun sebelum itu kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan menjadi landasan mendorong kita untuk menjadi penyembah yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pembacaan kita. Kita sudah tekuni pembacaan ini dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Amsal. Dan kita akan lanjutkan pagi ini ayatnya yang pasalnya yang ke-28. Amsal pasalnya yang ke-28. Amsal pasalnya yang ke-28.
fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Puji Tuhan. Yang lagi pembacaan kita saat pagi hari ini, banyak hal di sini yang menjadi suatu nasihat, menjadi suatu teguran bagi kehidupan kita, untuk menjadi pedoman dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Sebab sekali lagi firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Kiranya Roh Kudus yang akan menerangkan lebih jauh dalam setiap kehidupan kita,
ya, dari ayat 1 sampai ayat 8. Ya, sekira tidak cukup waktu untuk bisa menjelaskan satu persatu ya dari kesemua bagian ini. Namun beberapa hal sini ya menjadi titik fokus kita pagi ini. Ya, kita perhatikan pada ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Nah, pagi ini kita mau datang untuk tersungkur di bawah Tuhan, menaikkan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Dan sini kita perhatikan, ya, dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang memalingkan telinganya, tidak mau mendengar hukum, tidak mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hukumnya Tuhan. Ya, kebenaran itu adalah hukumnya Tuhan. Nah, kalau kehidupan kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, itu berarti dikatakan sini doanya adalah kekejian. Ya, suatu kekejian bagi Tuhan. Doanya hanya menimbulkan ya, sakit hati dari Tuhan, hanya akan memilukan hati Tuhan. Ini biar kita perhatikan. Saya kira tentu ya saudara semua ya tidak menginginkan akan hal itu. Sudah datang pagi-pagi ya, tadinya masih ngantuk-ngantuk, berusaha untuk datang ya, untuk datang tersungkur menyembah Tuhan. Tetapi doanya ya, menjadi suatu kekejian di mata Tuhan. Tentu menjadi sia-sia. Ya, sia-sia semua perjuangan untuk datang di rumah ibadah, bahkan di rumah masing-masing, bangun pagi-pagi. Sia-sia semua. Itu sebabnya ya, doa penyembahan itu dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, coba kita baca untuk lebih jelasnya. Doa penyembahan itu harus didorong oleh, mari kita baca Yohanes pasal yang keempat ya, agar doa penyembahan kita pagi ini ya menjadi doa yang berbau harum naik kepada Tuhan, bukan doa yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang mulai ayat 22. Yohanes pasal yang keempat ayat 22. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi hari-hari ini sudah seharusnya ini menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Ya, sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus, perhatikan, ini keharusan. Jadi kalau kita mau penyembahan kita itu berkenan Dia, maka harus kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ini syarat doa penyembahan itu berkenan di hadapan Tuhan, naik berbau harum, ya, menyenangkan hati Tuhan. Syaratnya adalah harus didorong oleh kebenaran dan Roh Kudus. Roh itu Roh Kudus, kebenaran itu firman Tuhan, firman pengajaran yang benar. Ya, jadi ya, saat kita mendengar firman, sebelum kita menyembah, kita mendengar firman, itu saat-saat yang menentukan. Ya, saat-saat yang menentukan, ketika saat ini kita sedang mendengar firman, ini saat yang menentukan sebentar doa kita itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya, jadi kalau saat kita mendengar firman sudah tidak sungguh-sungguh, ya, dengar firman ngantuk, tidak fokus dan sebagainya, ya, maka saat menyembah Tuhan nanti pasti akan kering penyembahannya, kering. Dan penyembahannya akan menjadi suatu kekejian di mata Tuhan. Ya. Bagaikan ya, bau yang berbau
busuk, bukan berbau harum. Itu kekejian, ya, membuat Tuhan jijik. Ya, kenapa? Karena ya, menimbulkan aroma yang ya, bukan berbau harum, malah sebaliknya. Jadi mari kita perhatikan. Saya kira kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tidak menginginkan hal itu terjadi. Kenapa? Karena kita sudah datang pagi-pagi berusaha untuk bangun, datang ke rumah Tuhan berdoa, kemudian sia-sia doa kita. Ya, tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Sebabnya mari biar pagi ini sebelum kita menyembah Tuhan, mari ya, biar kita buka telinga kita, buka hati kita untuk mendengar firman, menerima kebenaran firman, ya, supaya kita ya, menjadi kehidupannya ya, layak. Ya, Yohanes Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3. Mazmur 24 ayat 3. Siapa yang layak naik ke gunung Tuhan? Siapa yang layak untuk menyembah Tuhan? Dialah orang yang bersih tangannya, orang yang disucikan. Makanya pada ayat yang ke-13, perhatikan. Ayat yang ke-13 Amsal tadi 28 ayat 13. Amsal 28 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ya, jadi kehidupan yang menerima kebenaran firman, dia adalah kehidupan yang menerima penyucian. Ya, bagaikan pedang yang tajam. Sebab firman itu Ibrani 4 ayat 12, bagaikan pedang yang tajam menusuk sampai dalam hati. Apa yang ditusuk? Dosa. Dosa yang dalam hati, yang tersembunyi dalam hati, itu yang ditusuk. Karena pagi hari ini ya, firman dan Roh Kudus ya, mengerjakan hati kita, mengingatkan akan dosa-dosa pelanggaran kita, sehingga ya, kita bisa mengakuinya, kita bisa menyelesaikan dosa kita. Sebab orang yang tidak mau mengaku dosa, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Makanya dalam setiap langkahnya selalu gagal. Kemana dia pergi gagalnya itu selalu jatuh. Ya, haleluya. Kenapa? Ya, dalam setiap hidupnya tidak beruntung. Apa yang dilakukan tidak berhasil. Nah, itu karena menyimpan sesuatu dalam hidupnya. Ada dosa yang disembunyikan. Nah, mari pagi ini biar kita membuka telinga, membuka hati kita, supaya kita dibersihkan. Mazmur 24. Orang yang bersih itu yang layak. Orang yang disucikan, bersih hatinya, mulai dari hati disucikan. Ya. Haleluya, kita bisa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Hari pagi ini sebelum kita menyembah Tuhan, ada dosa yang diingatkan oleh firman Roh Kudus. Mari kita akui, kita selesaikan. Ya, dan dikatakan sini, orang yang mengakui dosa, meninggalkan dosanya akan disayangi. Oh, puji Tuhan. Ya. Tuhan akan menyayangi. Ingat Raja Daud. Begitu besar dosanya kepada Tuhan. Raja Daud sudah membunuh, mengambil lagi ya, istri orang yang dibunuh itu. Begitu jahat di mata Tuhan. Tapi ketika dia mengaku dosanya, ya, dia tidak dihukum, malah ya, kembali disayangi oleh Tuhan. Ya, haleluya. Jadi apapun dosa kita, ya, sejatuh apapun kita dalam dosa kita, mungkin dosa yang sudah begitu banyak, dosa yang ya, begitu besar. Ya, apa saja dosa kita, kalau kita mengaku kepada Tuhan, ya, kita akan kembali disayangi Tuhan. Tapi kalau tidak, maka dalam setiap langkahmu tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Kerugian itu. Kebalikan beruntung adalah kerugian. Kemana saja rugi. Ya, sampai nanti ya, binasa oleh karena dosa. Itu selamat. Ya, semoga kita dalam kehidupannya selalu datang kepada Tuhan, ya, merendahkan diri kita. Sebab orang yang bisa mengaku dosa adalah orang yang rendah hati, seperti Raja Daud. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, engkaulah orang itu Daud, ya, dia langsung mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Memang keras, sakit ya, ketika dipermalukan seperti itu. Ini seorang raja ini, tapi Daud merendahkan dirinya. Ya, semoga kita juga pagi ini bisa merendahkan diri kita, mengakui segala dosa, pelanggaran yang Tuhan tunjuk lewat firman. Ya, pagi, ya puji Tuhan.
Dan kemudian ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Perhatikan baik-baik. Ya, kehidupan yang bisa membuka hatinya, mengaku dosanya, menyelesaikan dosanya, itu adalah orang yang takut kepada Tuhan. Dia takut akan hukuman. Tapi orang yang menyembunyikan pelanggaran, berarti dia siap menghadapi segala ketidakberuntungan itu, menghadapi segala malapetaka, buah dari dosa itu. Ingat, upah dosa adalah maut. Jadi selama hidup tidak beruntung dan akan melalui kematian, kebinasaan. Berarti kalau dia menyembunyikan dosanya, dia siap menghadapi itu. Haleluya. Tetapi orang yang mau mengakuinya, dia takut kepada Tuhan. Takut akan malapetaka yang akan menimpa kehidupan. Jadi tadi orang yang mengeraskan hatinya tidak takut, berarti tidak takut kepada Tuhan, malah menantang. Semoga tidak. Semoga kita lagi depan merendahkan diri, melembutkan hati kita. Jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Sebab jelas dikatakan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari, biar kita hari-hari semakin belajar. Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Mari, apa saja membuat kita letih lesu, beban berat ada dirinya. Penyebabnya letih lesu itu karena mulai dari dosa. Ada dosa. Kalau dosa diangkat, diselesaikan, maka semua beban-beban lain pun akan Tuhan angkat. Haleluya. Sebabnya Tuhan katakan, belajarlah. Datang kepadaku, belajar. Aku ini rendah hati dan lemah lembut. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Selama ada dosa, tidak akan pernah tenang hidup kita. Tapi kalau kita mengakui dosa, kita menyelesaikan dosa kita. Semakin menjadi kehidupan yang takut kepada Tuhan. Nah, takut kepada Tuhan itu adalah kehidupan yang tidak akan kembali lagi kepada dosa, malah akan semakin setia kepada Tuhan, akan semakin taat, semakin dengar firman, semakin takut, semakin taat, dan lakukan dengan setia. Jangan cuma sudah 1-2 kali dilakukan, tidak lagi, itu orang tidak takut. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan itu secara konsisten, bahkan sampai garis akhir hidupnya. Jadi kehidupannya takut kepada Tuhan, taat dan setia sampai garis akhir, sampai Tuhan sudah kembali. Dan dikatakan, berbahagialah orang itu, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang disayangi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya, setiap langkah hidupnya. Makanya Daud katakan, aku tidak takut. Badai topan melanda hidupku, aku tidak takut. Sebab aku percaya kebajikan kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Dan Daud tidak pernah takut menghadapi banyak musuh di depannya. Dalam sepanjang hidupnya Raja Daud selalu dikelilingi oleh musuh-musuh yang menghadapi dia. Tapi karena dia adalah seorang raja yang rendah hati, lemah lembut, takut kepada Tuhan, dia selalu disertai Tuhan. Kebajikan kemurahan Tuhan menyertai hidupnya, sehingga langkah-langkah hidupnya adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan dalam hidup. Haleluya. Sampai dia, keturunannya sampai melahirkan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Sebab itu dikatakan Yesus anak Daud. Sampai mereka luar biasa Raja Daud. Sampai melahirkan Yesus. Nah, sekarang kita juga, kalau kita takut akan Tuhan, mulai dari tadi kita mengaku dosa, menyelesaikan dosa, takut kepada Tuhan, semakin taat, semakin setia, maka satu waktu kita akan menjadi sama seperti Yesus. Raja Daud bisa menurunkan Yesus ke dunia lewat Natal yang kita peringati. Nah, kita hari-hari ini yang seperti Daud, takut akan Tuhan, sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali, maka kita juga akan menjadi sama seperti Yesus, mencari mempelainya Tuhan, bahagia bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Makanya Daud katakan, aku percaya kebajikan kamu. Pada ayat yang ke-25, orang
orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Oh, puji Tuhan. Itulah Raja Daud. Ya, seumur hidupku kebajikan kemurahan mengikuti aku. Itulah kelimpahan yang Tuhan berikan kepada Daud. Ya, haleluya, kelimpahan, penyertaan Tuhan, perlindungan, pembelaan selalu melimpah dia rasa. Karena dia adalah seorang raja yang selalu percaya. Ada satu waktu ketika dia menghadapi suatu himpitan dalam hidupnya. Dia dihimpit oleh orang-orang sekeliling, melempari dengan batu pada waktu itu. Sebab anaknya Daud, istrinya Daud, kemudian pengikut Daud semua menjadi tawanan oleh orang Amalek pada waktu itu, ditawan. Haleluya. Dan mereka semua menangis pada waktu itu. Mereka melempari Daud dengan batu. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga dia dibela oleh Tuhan. Ya, mari kita baca ayat ini. Ya, sebagai ayatnya yang terakhir pagi ini, mari untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, datang tersungkur di bawah kaki Tuhan pagi ini. Ya, haleluya. Ya, bagaimana Raja Daud saat dia mengalami himpitan, tekanan dalam hidupnya. Ya, dia tidak bimbang. Daud tidak takut, tidak khawatir. Tetapi apa yang dilakukan? Mari 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal 30. Coba ditampilkan perikopnya ketika Siklag ini tempat kediaman Daud dengan pengikutnya, ketika mereka meninggalkan Israel karena Saul yang terus mengejar dia. Dan Saul juga tidak pernah bisa mendapatkan Daud karena Tuhan menyertai dia. Dia tinggal di negara orang Filistin di Siklag. Ya, haleluya. Ketika dia pergi keluar dari Siklag mau berperang, dia kembali lagi ke Siklag. Ternyata Siklag sudah terbakar, dihabisi oleh Amalek, dan semua di bawah. Hartanya Daud, anak istrinya, semua pengikutnya juga, anak istrinya di bawah. Itu pada ayat 1 yang dibaca, saudara baca selengkapnya. Mulai dari ayat 1 dibaca. Ayat 3 saja. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka laki-laki perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dengan rakyat itu bersama-sama dengan dia, dengan nyaring. Mereka menangis dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi betul-betul mereka, haleluya, benar-benar merasa sungguh sakit, sehingga tidak mampu lagi dikatakan untuk menangis. Juga kedua istri Daud, Ahinoam perempuan istri Abigail, dan seterusnya di bawah. Dan ayat 8, ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Nah ini perhatikan, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dalam keadaan terjepit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan ragu, bukan bimbang, bukan takut, khawatir, tapi dia kuatkan kepercayaan. Maka yang tadi katakan Amsal 28 tadi, orang yang percaya diberi Tuhan kelimpahan. Tuhan tidak akan biarkan dia. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menguatkan kepercayaan. Terutama mari saudara, apa yang kita alami hari ini membuat keadaan kita mungkin tidak berdaya. Haleluya. Mungkin keadaan terjepit, apa saja yang kita hadapi, mustahil. Ayo kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan kita. Semakin percaya kepada firman-Nya. Haleluya. Dan datang kepada Tuhan. Berseru seperti yang kita sedang bahas dalam pengembala. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hari-hari, mengeluh, mengerang. Hanya itu kekuatan kita. Lewat doa penyembahan kita naikkan terus. Banyak menyembah Tuhan hari-hari. Ayo kuatkan kepercayaan kita.
Kita menghadapi banyak kemustahilan. Ya, tahun 2020. Ya, apalagi tahun depan yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, mari kita banyak bersungguh, banyak menyembah Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga seperti Daud, langkah-langkah hidupnya, langkah kebajikan, kemurahan Tuhan, langkah mujizat, langkah kemenangan. Sehingga pada ayat ini nanti bisa saudara baca selengkapnya. Ya, Daud mengejar orang Amalek. Ya, dan kita bisa melihat ya, pembelaan Tuhan. Ya, haleluya. Tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang hilang daripada apa yang dimiliki Daud dan mengikut-pengikutnya. Itu pada ya, ayatnya yang ke-19, ayat 19, tidak ada yang hilang daripada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari ya, jarahan sampai segala sesuatu telah dirampas mereka. Semua itu dibawa Daud kembali. Oh, puji Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang begitu memperhatikan sampai yang bagian yang terkecil sekalipun. Ya, tidak akan pernah hilang dari diri kita. Ya, begitu pembelaan Tuhan atas kehidupan yang takut kepada Tuhan, atas kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bela, Tuhan tidak akan biarkan saudara. Mari bela pagi ini, apapun keadaan kita, mulai dari kita membuka telinga kita tadi, membuka hati kita, yuk. Ada dosa, yuk selesaikan. Aku jadi kehidupan yang takut kepada Tuhan, terus taat, terus setia hari-hari. Dan apapun yang kita hadapi, yuk semakin kuat, terkuat. Kuatkan iman percaya kita, dan kita berseru kepada Tuhan, banyak berseru, ya, menyembah Tuhan. Dan lihatlah penyertaan Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Ya, haleluya. Langkah-langkah hidup kita, langkah mujizat, kemenangan. Ya, di dunia ini kita selalu menang, sekalipun kita kecil tidak berdaya. Ya, Raja Daud dan pengikutnya ini ya, tidak seperti Amalek yang begitu banyak, tapi mereka menang. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Ya, Tuhan yang berperang, bukan mereka yang berperang. Nah, yang Tuhan katakan, kamu akan diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Mari biar sungguh-sungguh hari-hari ini ya, semakin kita jadi kehidupan yang takut kepada Tuhan, ya, semakin percaya kepada Tuhan, semakin berseru menyembah Tuhan. Ya, haleluya. Sehingga kita akan melihat, kita akan memandang kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa mujizatnya dinyatakan. Sehingga dalam setiap langkah hidup kita ada langkah kebajikan, kemurahan, langkah-langkah ya, penyertaan Tuhan, langkah-langkah kemenangan kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi kita pujikan dari suplemen nomor 63. Suplemen nomor 63. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai, haleluya, badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi.
aku percaya, aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan ukur, dengan ukur. Lagi dengan sungguh-sungguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mari, apapun yang terjadi atas hidup kita, apa yang menimpa hidup kita, ada pergumulan, ada masalah, bukan berat, apa saja kemustahilannya, mari datang kepada Tuhan. Bersyukur, kita merendahkan diri seperti Daud, raja yang selalu rendah hati. Mari kita berjuang terus merendahkan diri kita, melembutkan hati kita, menerima firman Tuhan, menerima penyucian dari semakin menjadi kehidupan yang takut kepada Tuhan, dan semakin percaya apapun yang terjadi. Jangan ragu, jangan bimbang saudara, jangan takut, jangan gentar. Ayo kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekalipun musuh begitu besar dihadapi, badai, topan melanda itu, apapun yang kita, mari kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Datang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kamu percaya, aku percaya Tuhan. Langkah-langkah hidupku, langkah-langkah kebajikan, kemurahan Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Dia yang sungguh-sungguh. Haleluya. Berseru, berseru. Haleluya. 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 Ya Rasul. Ya Rasul. Ya
Kami berseru, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan mari kita bangkit pada Yesus. Haleluya. Apapun kita hadapi, menghadapi lembah kegelapan, badai topan, masalah-masalah yang besar mustahil, apa saja penderitaan yang kita alami hari ini. Kita di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, dunia yang sedang dilanda oleh banyak malapetaka hari ini. Sebab dunia ini akan hancur satu waktu. Ya mari kita semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, semakin takut kepada Tuhan, semakin taat setia, semakin percaya kepada Tuhan.
Mari yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut, tidak gentar menghadapi apapun juga. Haleluya. Angkat dua tanganmu ke atas suara Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Coba minta maaf, minta benar. Ini mengangkat dua tangan kami, tidak percaya Tuhan, berseru menyembah kami. Di situasi yang terjepit ada sungguh mustahil bagi kami. Hanya mengangkat dua tangan kami, percaya, berseru. Kasihanilah kami di atas setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan, Kau melihat tangan-tangan mereka di dalam kehidupan yang tidak berdaya. Sungguh kami tak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu. Apa saja yang dialami kemustahilan dihadapi Tuhan. Kami boleh melihat kebajikan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan setiap langkah-langkah hidup kami. Kemenangan Tuhan nyatakan bagi kami yang kecil, yang tidak berdaya ini. Menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Haleluya. Kau menjamah memulihkan kami. Haleluya. Siapapun kami, dimanapun kami berada saat ini, apapun yang kami alami, pergumulan, persoalan, oh haleluya, yang mustahil sekali, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan kami semua. Melurkan tangan-Mu, haleluya, menyatakan kuasa, mujizat-Mu bagi kehidupan kami, kebajikan, kemurahan. Langkah-langkah hidup kami di tengah-tengah dunia yang suka sulit, mustahil ada ini Tuhan. Langkah-langkah hidup, langkah-langkah kemenangan bersama Engkau. Sampai satu waktu, kemenangan yang terakhir, kami bisa menjadi milik-Mu, menjadi mempelai wanita-Mu. Kau akan mengangkat kami di awan-awan yang permai, berjumpa, berbahagia, masuk pesta nikah domba, kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru untuk selamat. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami bahagia, kami bangga berikan seperti Engkau, mempelai pria surga yang selalu setia bagi kehidupan kami. Kau tidak pernah gagal. Janji-Mu bagi kami, apapun yang terjadi, lembah kekelaman, apa yang menimpa kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Boleh jadi seorang raja yang rendah hati, lemah lembut, Raja Daud yang selalu mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya. Kekuatan yang kecil tidak berdaya, melawan Goliat, melawan Tuhan musuh-musuh yang begitu banyak.
Tuhan memberikan dia kemenangan. Kami percaya juga Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Allahnya Raja Daud adalah Allahnya kami yang kami sembah pagi ini. Allah sanggup juga menyatakan kuasa bagi kami. Setiap langkah-langkah hidup kami adalah langkah kemenangan bersama Tuhan. Sekali lagi, apapun masalah umat-Mu hari ini, baik secara pribadi, lepas pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, Tuhan, cita-cita masa depan mereka, semua apapun mereka hadapi saat ini, jamah, pulihkan, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Haleluya, semuanya tepat pada waktunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan. Sekalipun lidah belum kami terbatas mengangkat sesuatu yang Engkau mengetahui lebih jauh sampai dalam hati kami Tuhan. Engkau menyediakan bagi kami apa yang tak pernah kami lihat dengan mata kami, tak pernah kami dengar dengan telinga. Engkau menyediakan bagi kami kehidupan yang mengasihi, kehidupan yang takut akan Engkau, kehidupan yang percaya kepada Engkau. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pergumulan kami dalam penggembalaan di tempat ini. Kami sedang Tuhan membangun rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami sudah mengawalinya bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau Alfa Omega, mengawali semua pekerjaan-Mu. Engkau juga menyelesaikannya semua sampai tuntas, sampai selesai. Semua kami serahkan semua, sebab Tuhan, bagi kami adalah hal yang sangat mustahil untuk bisa membangun rumah ini, rumah ibadah di tempat ini Tuhan, sampai selesai. Kami memiliki Allah yang maha besar Tuhan. Allah yang dahsyat dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang pernah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Percaya Engkau juga akan menciptakan bagi kami dari tidak ada menjadi ada, memerintahkan berkat-Mu bagi kami. Kami percaya berkat atas hidup kami melimpah ya, baik jasmani, terutama berkat rohani. Pemakaian Tuhan semakin Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Roh Kudus semakin dicurahkan, memakai kami dalam kegerakan Roh Kudus, sejadi kegerakan firman pengajaran, kegerakan dalam pembentukan tubuh yang sempurna. Kami dipakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada, membawa bangsa-bangsa untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Sebabnya biar terus kami tampil menjadi terang dunia di tengah dunia semakin gelap ini Tuhan. Bagi nikah, rumah tangga, bagi Tuhan dalam masyarakat, bagi daerah bangsa kami Indonesia tercinta ini, terus kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID yang masih melanda bangsa ini Tuhan. Tolonglah, berkemurahanlah bagi bangsa kami Tuhan. Kuatkan selalu pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, pemerintah di desa-desa. Tuhan tolong semua, legislatif, yudikatif, eksekutif, semua Tuhan berkati mereka dengan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, kesehatan selalu Tuhan anugerahkan dalam roda pemerintahan di negeri ini ya Tuhan. Mungkin juga TNI, Polri, Tuhan kuatkan mereka tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta ini. Juga tim medis semua yang negara terpandang hari ini Tuhan tolong semua para dokter, suster, semua tenaga medis, relawan medis, Tuhan berkati mereka semua, kuatkan mereka, berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Yang terpapar COVID hari ini Tuhan tolong kiranya Tuhan berkemuliaan, semakin banyak dipulihkan, disembuhkan hari ini Tuhan. Engkau tolong bangsa kami, berkemurahanlah bagi bangsa kami, sebab kami rindu bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, umat-Mu, semua kami pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu hari-hari ini Tuhan. Dalam firman pengajaran kami semua dipakai Tuhan, membawa cahaya Injil kemuliaan ini bagi Indonesia tercinta ini, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai satu waktu seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua siap untuk menyambut Engkau Tuhan yang akan datang. Haleluya, pada kali yang kedua sebagai Raja mempelai beliau surga di awan-awan yang permai, kami bisa menyambut Engkau, memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu Tuhan, masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami semua sepanjang hari ini, aktivitas yang mereka lakukan dimanapun mereka pergi berada, terbungkus pada kuasa. Apapun diusahakan, dikerjakan sepanjang hari ini, buka jalan semua, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu, mereka gunakan untuk pelayanan pembangunan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami, bahwasan itu selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Juga kami
serahkan kepadamu juga Tuhan Natal yang akan kami lakukan di tempat ini Tuhan pada tanggal Tuhan 28 Desember nanti Tuhan. Haleluya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, persiapan yang kami lakukan semua Tuhan. Haleluya, terutama Tuhan, bukakan firman bagi kami, pakai hamba-Mu Tuhan dengan hikmat membuka rahasia firman-Mu Tuhan. Saya percaya kalau firman dibukakan maka semua pintu akan dibuka, berkat dicurahkan. Haleluya, sehingga benar-benar kami boleh melihat, kami boleh memandang kemuliaan Tuhan lewat Natal yang kami lakukan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami semua yang hadir akan melihat, memandang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kuasa mujizat-Mu Tuhan dinyatakan bagi kami. Mujizat terbesar Kubadido terjadi, penyucian hari ini terjadi, sampai benar-benar kami semua memandang Engkau dalam kemuliaan mereka datang di awan-awan bermain. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja mempelai surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Mau kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari yang indah ini, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.